Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ulumul hikam amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Bahmudah yang dirahmati Allah, hamdan wa syukron kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita. Hari ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian kita melaksanakan kewajiban yang lain yaitu majelis taklim, menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini akan mempermudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini saya akan buat tema ujian hadir sebelum lahir. Ini kisah Nabi Musa alaihissalam ya. Di yang pertama, ujian hadir sebelum lahir. Kenapa saya angkat kisah Nabi Musa? Karena memang hari ini lagi viral dengan Israel ya, dengan negara ya Israel itu ya. Nah, nanti biar kita punya wawasan yang luas tentang Bani Israel. Saya akan awali kisah ini di surat Al-Qasas ayat 1 sampai 3 di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. To sim mim. Di surat Al-Qasas itu diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah. Nah, salah satu tafsir yang saya pakai, tujuan munculnya huruf-huruf muqatta'ah di sebagian ayat-ayat, di bagian surat-surat di dalam Al-Quran, itu ada 29 surat, itu tujuannya sebagai mukjizat yang pertama. Mukjizat ini dalam bentuk apa? Tantangan kepada orang Quraisy yang saat itu, yang lagi berkembang budaya syairnya ya, untuk membuat syair-syair. Tantangannya bagaimana? Silahkan buat semisal Al-Quran yang huruf-hurufnya sudah kamu kenal, to, sim, mim. Makanya setelah huruf-huruf muqatta'ah itu mesti Allah berbicara tentang Al-Quran. Setelah menyampaikan itu bentuk tantangan, dan tantangan itu berlaku sampai sekarang. Sampai sekarang nggak ada yang bisa membuat semisal Al-Quran ya, surat semisal Al-Quran. Ayat yang kedua, tilka ayatul kitab al-mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Dia Allah menjelaskan bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran itu jelas, al-mubin jelas. Salah satu yang jelas ya, yang jelas itu yang terdapat di dalam Al-Quran itu tentang kisah-kisah para nabi. Kisah-kisah para nabi yang terjadi pada masa lalu yang saat itu kita belum hadir, ya, belum ada. Ya, jadi artinya tilka ayatul kitabil mubin, dari jelas yang disampaikan oleh Al-Quran tentang kisah itu kisah yang nyata, yang jelas, bukan apa istilahnya fiksi ya, fiksi non fiksi ya. Yang fiksi itu yang mana ya, fiksi itu? Yang nyata apa bukan? Yang bukan ya. Yang nyata yang fiksi ya. Kalau yang non fiksi, ya wis gak usah berdebat itu deh. Kemudian, nah ayat yang ketiga, natlu alaika min nabi Musa wa fir'auna bil haq, katakan Allah. Kami akan membacakan kepadamu. Nah, salah satu mubin tadi.
kami akan membacakan kepadamu Muhammad sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun bil haq, yang sebenarnya. Jadi tidak karangan-karangan, tidak ada tambahan-tambahan, yang sebenarnya. Nanti kita lihat versi Al-Quran kayak apa tentang kisah Nabi Musa itu. Liqaumi yu'minun, supaya atau untuk orang-orang yang beriman. Jadi kisah ini berikan untuk orang-orang yang beriman. Nah, surat Al-Qasas itu termasuk surat Makkiyah. Jadi diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kita lanjut. Nah, di ayat yang berikutnya, di ayat yang keempat, Allah berkisah tentang bagaimana kondisi Fir'aun, kondisi pemerintahan Fir'aun. Ya, dikatakan di sini, Inna Fir'auna ala fil ard. Ya. Allah itu meninggi artinya. Maksudnya apa? Fir'aun itu memerintah dengan diktator. Maka dikatakan Allah. Ya. Fil ardi, di muka bumi. Kenapa dikatakan fil ardi? Karena pengaruhnya meluas. Di sangat luas pengaruhnya dari kisah dari Fir'aun itu. Di kediktatoran dari Fir'aun itu meluas. Wa ja'ala ahlaha syi'a. Nah, di contohnya. Di contoh yang dilakukan oleh Fir'aun, kenapa Fir'aun dikatakan memerintah secara diktator itu? Yang pertama, menjadikan penduduknya itu berpecah belah, dipecah belah. Ya. Dalam tafsir itu ada katakan sampai 36. Kayak pemerintahan Belanda dulu ya. Kita dikenal apa? De Bede it en Vera. Itu kan tujuannya apa? Dipecah-pecah, biar gak bersatu. Kalau bersatu bahaya. Kenapa? Berontak nanti. Kalau bersatu. Begitu bersatu mesti berontak kepada pimpinan yang diktator. Kayak peristiwa 98 misalnya. Itu kan begitu bersatu, berontak, semua sepakat turun. Tapi kalau bisa mecah belah nggak bisa. Kalau bisa dipecah belah, maka siasat dari Fir'aun itu apa? Dipecah belah. Makanya kalau ada presiden, ada raja yang diktator, mesti kesana arahnya, dipecah belah. Nah, ya. Di Indonesia ada nggak kayak gitu? Saya nggak ngomong ya. Nah, terus yang berikutnya apa? Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Nah, ini. Di yang tadi itu diktator itu ciri pertama itu memecah belah. Yang berikutnya yastad'ifu ta'ifatan minhum, dengan menindas segolongan dari mereka. Dari telah dipecah-pecah, dipetakan, ini ono sing berontak, ditindas ini. Muncul titik, gitu kan, ITE, misalnya ya, keras titik ITE, pelanggaran tangkap, kayak gitu. Ini namanya seperti itu. Begitu ada muncul yang ngoreksi, ya itu ya, ini langsung ditindas. Nah, ini cirinya Fir'aun. Nah, kalau sekarang ada, ya memang pengikutnya, penerusnya, ya mesti ada. Pemerintahan yang akan bergaya Fir'aun itu mesti ada. Hanya berganti situasi, berganti pemimpin saja. Ya, gayanya hampir sama. Makanya Al-Quran dikatakan seperti itu. Ini pelajaran sama. Ya. Kita bisa lihat, oh berarti iki gaya Fir'aun. Nah, ya kita bisa lihat di situ. Ojo sampai wani itu tindas. Nah, yang tertindas, siapa yang tertindas pada masa Fir'aun itu? Yaitu Bani Israel, ya, Bani Israel. Kemudian dijelaskan di ayat 4 itu salah satu bentuk penindasannya yudabbihu abna'ahum wa yastahyu nisa'ahum. Jadi membunuh, ya, membunuh anak laki-laki mereka Bani Israel dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Innahu kana minal
mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, kenapa kok sampai muncul? Nah, muncul ya. Ada perintah pembunuhan, Jadi kalau kita tarik lebih ke atas dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu kan punya anak dua ya. Yang pertama waktu punya istri Sarah itu kan tidak punya keturunan lama ya. Kemudian melakukan perjalanan lewat Mesir. Nah, sampai di Mesir itu ada rajanya di saat itu yang seneng dek perempuan cantik. Jadi kalau ada perempuan cantik, wis diserahkan raja sudah. Kalau punya suami, suaminya dibunuh. Makanya kemudian Ibrahim bilang kepada Sarah itu, nanti aku bilang kepadamu, kamu ini saudariku. Nah, bukan dikatakan istrinya. Maksudnya ada penjelasan di tafsir itu saudari seiman. Karena yang beriman cuma dua itu, yang lain kan kafir semua itu ya. Nah, gitu ya. Makanya dikatakan saudariku. Apa kitanya benar? Nah, begitu ditanya ini bukan suaminya, maka Ibrahim tidak diapa-apakan. Hanya istrinya ini Sarah ini yang kemudian dipersembahkan kepada raja. Nah, begitu mau melakukan kepada Sarah, mau melakukan sesuatu kepada Sarah, begitu mau melakukan kaku gitu ya, istilahnya terbelenggu itu, nggak bisa bergerak si raja ini. Lalu dia minta ke Sarah, coba doakan kepada Tuhanmu agar aku sembuh. Didoakan oleh Sarah. Begitu didoakan sembuh, mau melakukan lagi, gitu ya. Mau melakukan, doakan lagi, terbelenggu lagi, lebih kuat lagi dari yang pertama gitu. Terus minta didoakan lagi oleh Sarah. Ketiga mau melakukan lagi, terbelenggu lagi sampai makin keras lagi. Kemudian dia ngomong, saya kapok wis. Doakan lagi agar saya tidak sembuh dari didoakan. Nah, setelah didoakan, Sarah ini suruh keluar, terus bilang kepada pejabat yang bawa, kamu ini tidak bawa wanita kamu membawa wanita setan kamu ini katanya. Karena tidak bisa didekati. Nah, dari situ kemudian Nabiullah Ibrahim bilang bahwa nanti akan datang keturunan Bani Israel, keturunanku yang akan membinasakan Mesir. Nah, ini kisah ini kemudian turun menurun sampai masa Fir'aun. Nah, sampai masa Fir'aun. Sehingga begitu, ini yang pertama ya. Kenapa kemudian muncul daripada nanti Fir'aun ini terkuasai ya, atau dijatuhkan oleh bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel, maka semua bayi yang muncul dari Bani Israel bunuh. Nah, itu kisahnya ada yang mengatakan dari situ. Tapi ada juga yang ramalan dari ahli sihirnya, bahwa nanti akan lahir seorang laki-laki dari Bani Israel yang nanti akan melakukan yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Nah, ini maka muncul itu. Nah, setelah terjadi perintah itu, maka setiap bayi laki-laki yang lahir di Bani Israel itu dibunuh. Mati sudah, mati ya. Nah, kemudian begitu perkembangan, karena Bani Israel ini kan strata kedua hidupnya di sana. Tadi itu mustad'afin itu ya. Kelompok bangsa yang itu direndahkan. Maka pekerjaannya apa? Pekerjaannya kasar, kerja kasar, jadi budak. Itu pekerjaannya. Loh, kok bisa Bani Israel jadi budak? Kok bisa lari ke sana? Nah, ya, kalau tarik lagi ya. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam itu hijrah ya, pulang tadi, tidak jadi dia itu ya, Sarah mau diganggu ya oleh raja itu, tidak bisa. Lalu Ibrahim itu mau meninggalkan Mesir, dikasih hadiah wanita yang jadi pembantunya, yaitu Hajar itu. Hajar itu hadiah dari raja itu ya, terus dibawa.
Karena ndak punya anak lama, kemudian Hajar ini suruh nikahi sekalian kepada Ibrahim. Nah, setelah dinikahi, setelah nikah dengan Hajar, lalu punya anak Hajar ini, Ismail itu. Setelah punya anak Ismail itu, baru nanti Sarah punya anak Ishak. Makanya kalau ibu-ibu misalnya kok nggak punya keturunan, suaminya suruh nikah lagi. Loh, nek mau kisah Ibrahim itu suruh nikah lagi, nah nanti bisa punya anak, mancing istilahnya. Bapak-bapaknya seneng. Nah, setelah itu dari Ishak, punya anak Ishak melalui istrinya Sarah, punya anak Ismail dari Hajar, dari istrinya Hajar. Dari Ishak ini, nah Ishak ini kemudian punya anak Yakub. Nah, Nabi Yakub itu, Nabi Yakub punya anak 12. Di antaranya Yusuf, Benyamin, terus Yahuda. Yahuda ini nanti yang menurunkan suku Yahudi. Ini dari Yahudanya itu. Nah, 12 orang itu dari 4 istri. Nah, jadi kalau ada orang Israel itu mengatakan Nabi Muhammad itu kok poligami, sebenarnya Nabi Yakub sudah poligami, sudah 4 istrinya, sampai punya anak 12 itu. Bahkan ada keturunannya yang Nabi apa? Sulaiman apa Daud ya? Yang punya istri Nabi Daud ya? Berapa? 100. Kocok dipikir, gak usah dibayang 100. Nah, seperti itu. Nah, setelah kejadian Yusuf mau dibunuh, dimasukkan di sumur, lalu di bawah pedagang ke Mesir dijual, kemudian diambil anak angkat, lalu kemudian diangkat menjadi menteri atau bendaharawan. Nah, saat itulah dipertemukan dengan Yakub secara cepat, lalu banyak kemudian orang Bani Israel itu yang eksodus ke Mesir. Nah, ikut itu karena ada Yusuf itu. Nah, kemudian oleh Raja Mesir dikasih tempat khusus oleh Bani Israel. Itu. Ada ngumpul di situ, di satu tempat itu. Begitu Nabi Yusuf sudah meninggal, hormatnya terhadap Bani Israel berkurang. Makanya kemudian Bani Israel menjadi strata kedua, ya, menjadi pekerja kasar di situ. Nah, setelah ada perintah pembunuhan itu, maka laki-laki kan jarang kemudian, sehingga pekerjaan kasar yang biasanya dilakukan oleh Bani Israel tidak ada, karena banyak laki-lakinya yang tidak ada, generasi penerusnya nggak ada. Lalu protes orang Mesir ini kepada Fir'aun, jangan dibunuh semua ini yang laki-laki lahir dari Bani Israel ini. Kalau dibunuh semua, nanti yang ngerjakan pekerjaan kasar kita sendiri. Nah, gitu. Lalu muncul berikutnya ketetapan 1 tahun dibiarkan hidup, 1 tahun dibunuh. Nah, lahirnya Harun, kakaknya Nabi Musa itu, pas ketetapan tahun itu lahir laki-laki dibiarkan hidup. Begitu Nabi Musa lahir, ketetapannya sudah harus dibunuh. Berarti Nabi Musa itu sebelum lahir wis diuji sik. Kenapa? Kalau lahir dibunuh itu, karena diuji dulu kan itu. Ujiannya apa? Kalau lahir ketemu, lahir laki-laki dibunuh. Nah, makanya judul saya seperti itu. Ujian hadir sebelum lahir. Nah, apa ujiannya? Dibunuh. Ya, jadi gambaran bagaimana pemerintahan dari Fir'aun yang dikatakan, dikisahkan di surat Al-Qasas ini. Kemudian janji Allah kepada kaum tertindas ini. Setelah menjelaskan bahwa bagaimana Fir'aun memerintah dengan diktator, lalu Allah mengatakan di ayat 5 itu, wa nuridu annamunna, dan kami hendak memberi karunia alalladzina stud'ifuna fil ard, kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, wa naj'alahum a'immah, dan hendak menjadikan mereka pemimpin,
wa naj'alahumul warithin, dan menjanjikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Nah, ini. Jadi kalau ada orang atau bangsa itu ditindas, maka Allah janji di sini kalau itu orang itu benar, posisi suku itu benar, maka nanti ini kata Allah akan dijadikan a'immah, akan dijadikan pemimpin. Sama dengan Rasulullah. Rasulullah waktu di Mekah bagaimana? Tertindas. Ya, tertindas Rasulullah itu. Begitu masuk Islam disiksa. Bilal itu disiksa, semua disiksa. Ya, Rasul juga begitu, dicaci maki. Ya, juga disiksa juga, ada fisik, ada siksaan-siksaan fisik. Tapi kemudian janji Allah ini maka akan dibalik oleh Allah suatu saat, yang tadinya disiksa jadi pemimpin, dan butuh waktu berapa tahun Rasulullah itu? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Terbalik. Sekarang umat Islam menjadi pemimpin di Mekah sana, di Arab. Nah, ini janji Allah seperti itu. Makanya hati-hati kita. Hati-hati jangan suka menindas. Karena orang yang ditindas itu, kalau kita dolim di situ, suatu saat akan dibalik oleh Allah. Yang ditindas ini yang ini akan punya kekuasaan kepada kita. Ya, ini di surat Al-Qasas ayat 5. Kemudian yang kedua, wa numakkina lahum fil ard, dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Wa nuriya fir'aun wa hamana wa junudahuma, dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya, minhum makanu yahdarun, apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu. Yang dikhawatirkan oleh Fir'aun, Haman itu kan takut apa? Jatuh kekuasaannya kan? Ya, di orang itu kalau makin kuasa, takut jatuh kekuasaannya, maka akan muncul kediktatoran. Mesti wis golek sampai saiki sama. Maka dia akan menempuh cara kayak apapun untuk mempertahankan ini kekuasaannya itu. Rasakan, masih di Indonesia sama. Ya, kalau sudah berkuasa, maka dia akan tetap berusaha menahan kekuasaannya nanti dengan melakukan sesuatu sama kayak ini ya, yang ditakutkan. Kalau yang merentah bagus tidak ada masalah, tidak pernah takut kalau orang yang merentah itu bagus. Tapi yang merentah tidak bagus itu mesti ada ketakutan, takut kehilangan. Nah, ini yang janji Allah Subhanahu kepada orang yang tertindas. Nah, sekarang setelah Allah bercerita bagaimana pemerintahan Fir'aun, berikutnya Allah berkisah tentang bagaimana lahirnya Musa. Ya, di surat Al-Qasas itu. Jadi berarti Al-Quran itu ada kayak film itu, oh ini kisah Fir'aunnya, lalu beralih sekarang kepada kisah Nabi Musa. Di ayat 7, wa auhayna ila ummi Musa, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, an ardi'i, yang pertama ya. Dia begitu lahir Musa, karena kalau lahir, kalau ketemu ada ibu yang hamil di Bani Israel itu langsung didampingi, dijaga itu. Ya apa nek lahir ya. Kalau begitu lahir laki-laki sembelih langsung. Ya, kalau perempuan dibiarkan. Maka diilhami, wa auhayna. Ini sama dengan wahyu. Tapi kalau wahyu itu kan untuk nabi. Tapi kalau untuk yang bukan nabi itu ilham namanya ya. Kepada ibunya Nabi Musa, kepada Ummi Musa. Itu dikasih ilham. Yang pertama begitu lahirnya Musa, an ardi'i, susuilah dia. Nah, ini petunjuk ini. Jadi jangan sampai ada orang ibu itu begitu anaknya lahir takut menyusui. Karena ada ibu-ibu yang takut menyusui itu. Takut kalau menyusui bentuk tubuhnya berubah tidak indah. Nah, orang-orang itu biasanya artis-artis ya kayak gitu ya. Nah, an ardi'i, tapi harus disusui. Tujuannya apa? Memang untuk anaknya kan. Nah, sekarang makin berkembang kan. Berapa? 6 bulan ya. 6 bulan pertama itu kan tidak boleh dikasih makanan apa-apa lagi, hanya khusus dari ASI, air susu ibu ya. An ardi fa idza hibti alaihi, dan apabila kamu khawatir terhadap Musa, karena Musa ini lahir laki-laki takut dibunuh,
fa'alqihi fil yam, maka jatuhkanlah dia ke sungai. Jadi perintah kedua, jatuhkanlah ke sungai. Coba, perintah yang kedua masuk akal enggak? Coba Pak. Enggak masuk akal Pak. Coba, Allah ingin menyelamatkan, Allah jangan bisa menyelamatkan dengan cara lain, tapi cara untuk menguji ketauhidan ibunya Musa, ketauhidannya, Allah kasih perintah yang secara akal. Mosok bayi dideleneng sungai Nil loh. Pernah lihat sungai Nil Pak? Pernah? Saya nggak pernah. Nggak pernah. Coba, apa dikira kok sungai Bedadung? Wah, lebih hebat lagi. Bayangkan, itu bayi kecil, ya, nah, ditaruh keranjang karena ketakutan, kemudian dimasukkan. Dikatakan di sini, ya Allah, wala takhofi wala tahzani, kata Allah di ilhamnya itu, jangan takut dan jangan bersedih. Inna radduhu ilaik, jadi Allah, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu. Janji pertama Allah, nanti setelah kamu taruh itu di sungai Nil, tak balik nomeneh loh. Nah, janji Allah. Yang kedua, wajailuhu minal mursalin, dan nanti Musa akan jadikan salah satu rasul. Dua janjinya kepada ibunya Musa, ya. Tapi taruhannya apa? Harus menghanyutkan di sungai Nil. Wah, berat itu, menghanyutkan di sungai Nil. Janjinya Allah itu sama kayak yang saya jelaskan yang lalu ya Pak Abdullah itu. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Masuk akal enggak? Hah? Masuk akal enggak? Saya tanya, kalau bapak punya uang 1 juta, 100.000 disedekahkan, berkurang enggak uangnya? Ya berkurang. Kok kata Allah sedekah tidak mengurangi harta? Ternyata berkurang harta saya. Tapi kan maksudnya setelah itu ya, janji Allah bisa keberkahan, bisa yang lain-lain ya, bisa ditambah dari sisi yang lain. Ini sama, tidak perlu menghanyutkan bayinya ke sungai Nil, cukup menaruh di kota infak ya. Percaya nggak bahwa tidak akan mengurangi harta? Banyak janji-janji Allah yang diberikan kepada kita ini percaya nggak? Sholat malam, apa janji Allah? Orang yang sholat malam akan mahmuda. Dilakoni nggak? Nah, ini kan pertanyaan ya. Nah, ini janji. Nah, 2 janji Allah di sini. Ada penjelasan di surat Toha ya, ayat 38. Id auhayna ila ummika mayuha, yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan, Anik difihi fitabut fakdifihi pilyam, letakkanlah ia Musa di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai Nil. Fal yulkihil yamu bisahil, maka pasti sungai itu akan membawanya ke tepi. Ya'khudhu aduwuli wa aduwulah, supaya diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhmu. Loh, musuhku dan musuhnya. Jadi Allah sampaikan, nanti yang ngambil, coba skenario Allah di luar dugaan, coba menyelamatkan Musa justru lewat musuhnya yang mau membunuh. Gak masuk akal meneh kan? Yang pertama suruh lempar ke sungai Nil. Yang kedua, nanti yang akan menyelamatkan itu adalah yang ngambil nanti Fir'aun itu. Ya Fir'aun ya yang akan ngambil. Loh, gak masuk akal meneh. Malah nek ketemu dibunuh kok malah mau diselamatkan. Ya apa? Nah, ini kata Allah. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Nah, ini ya. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku. Jadi orang itu kalau lihat bayinya Musa itu jatuh cinta, seneng ya, seneng itu. Nah ini katakan itu. Jadi begitu nanti diambil oleh ketahuan istrinya Fir'aun,
Asia, itu Aisyah itu langsung jatuh cinta itu kepada bayinya Musa itu. Kenapa? Wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Nah, kata Allah, walitusna ala aini, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Lu Allah ngatakan di bawah pengawasanku. Jadi sebenarnya kita ini hanya disuruh oleh Allah laksanakan perintah Allah. Kalau Allah merintahkan, laksanakan, nanti Allah yang akan melaksanakan itu, yang bergerak. Saya punya teman itu profesor muda, Syekh muda ya, di Unmu itu. Dia bilang dia jadi profesor itu ngajukannya cepat. Biasanya nunggu itu bertahun-tahun, nunggu profesor, guru besar itu. Ya, tahunan lah. Itu enggak, dalam waktu cepat kok bisa langsung keluar itu guru besarnya. Terus dia bilang, iya Ustaz, ternyata kalau kita sering menolong orang, kesulitan orang, Allah yang akan menolong kita, mempermudah jalan kita. Nah, ini janji Allah juga itu ya. Jadi kalau kita sering mempermudah orang lain, maka Allah juga akan mempermudah jadi kita, urusan kita. Nah, dah ya. Tadi bagaimana kondisi ibunya saat lahir. Sekarang Allah menceritakan bagaimana kondisinya Musa setelah dihanyutkan. Dikisahkan oleh Allah ya. Di ayat 8. Faltaqatahu alu Fir'aun, maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun. Jadi bayi tadi sudah mengalir, sudah ikut arus itu. Ya, janji Allah nanti mesti menepi. Ya, enggak di tengah ya enggak ketemu. Tapi menepi kata Allah, mesti ditepikan oleh Allah ya. Skenario-nya liyakuna alaihim aduwwa wa hazzana, yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Dia Allah mengatakan nanti itu diambil, akan dipelihara, dan itu yang nanti akan menjadi kesedihan bagi Fir'aun itu. Loh, itu kan jawab Allah itu. Ya, enggak tahu, enggak sadar. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma sesungguhnya Fir'aun dan Hamam beserta tentaranya kanu khotiin, adalah orang-orang yang bersalah karena melakukan suatu kesalahan. Jadi kalau wa makarullah itu luar biasa ya. Orang boleh makar, boleh berbuat siasat, tapi Allah itu berbuat siasat, dan yang paling baik itu adalah siasatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, lanjut. Kemudian apa setelah itu? Nah, setelah diambil oleh istrinya Fir'aun, di ayat 9 dikatakan wa qalatil imra'atu Fir'aun, dan berkatalah istri Fir'aun Asyah binti Muzahim, dia bilang kepada Fir'aun, karena ini cirinya kelihatan, oh ini cirinya Bani Israel, ini bayi Bani Israel. Ya, kan kalau lahir orang Madura misalnya, kan ketok Madura iki bayi ini, cirinya kan mesti ada Pak. Lahir orang Jawa ketok itu, gak mungkin kok lahir iki wong ireng kok lahirnya putih, bingung kok iki sapa sing dituruni ya. Nah, setelah diambil ditunjukkan kepada Fir'aun. Fir'aun tahu kalau itu bayi Bani Israel ya. Terus dia bilang Asia itu qurratu ainil li walak, dia bilang ya, ini bisa jadi menjadi penyejuk hatiku dan hatimu. Dia bilang gitu, ini menjadi penyejuk hatiku dan hatimu. Ini ngerayunya pinter Asia itu ya, dirayu dulu gitu ya. Iki menguntungkan kita ini ya. Karena kita udah lama nggak punya anak, ini bisa jadi penyejuk. Nah, ibu-ibu nanti gitu ya, kalau ngerayu ke suaminya ya. Nah, begitu sudah terayu, meningkat permintaannya Aisyah itu. La tak duluhu, ya, jangan kau bunuh ya. Nah, permintaan berikutnya, jangan kau bunuh. Karena memang targetnya dibunuh kan. Begitu Fir'aun sudah tertarik, kena mahabbat tadi, rasa cintanya kepada Musa tadi itu, langsung permintaannya ditingkatkan oleh Aisyah. La taqtuluhu asa ayyam fa'ana, jangan kau bunuh, ini bisa jadi bermanfaat untuk kita. Nah, ini kata Aisyah, pinter naik ini katanya.
Begitu ini suaminya Fir'aun ngomong, iya lagi gitu ya, naik lagi permintaannya. Perhatian, step-stepnya itu langkah-langkahnya bagus, langkah-langkahnya. Nah, ibu ojo langsung bu, nih jaluk bu ya, pelan-pelan, meningkat tuh. Nah setelah itu, setelah dia tidak bunuh, apa permintaan yang ketiga? Aunat tahidahu walada. Kita ambil anak angkat ya. Loh, naik wisan. Sudah naik permintaannya. Luar biasa ya. Kita ambil anak angkat ini Musa ini, bayi ini gitu ya. Wa hum la yash'urun, kata Allah, mereka tidak menyadari bahwa itu skenario Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini petunjuk ini ya. Jadi kalau minta sesuatu kepada orang yang lebih atas itu pelan, step tingkat ini. Kok itu naik lagi. Nah, kayak gitu ya. Nah, berikutnya hadirin yang dimana Allah. Nah, setelah masuk ke situ ya, kisahnya setelah diambil alih, kisah berikutnya. Nah, ini saya ambilkan kisah berikutnya ya. Allah kisahkan terus bagaimana kondisinya ibunya Musa. Ya, tadi ya, sudah perjalanan bayinya sudah dikisahkan sampai nyampe di keluarganya Fir'aun. Begitu sudah itu dilepas, ya apa usahanya ibunya Musa itu? Dikisahkan itu di ayat 10 itunya. Wa asbaha puadu ummi Musa farigo. Ya, dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Wah, jadi setelah anaknya itu dilempar ke sungai, ditaruh di sungai, seorang ibu, siapa ibu yang tega membiarkan anaknya itu tidak tahu nasibnya. Ya opo nasibnya anakku iki. Jadi kosong hatinya itu. Makanya pakai di situ puat, ya, puadu ummi Musa. Jadi kalau kata Imam Tirmidzi, ya, Imam Tirmidzi itu membagi hati itu jadi 4. Yang pertama itu sodrun, dada, itu termasuk hati. Bagian awal, ya, lapis pertama itu yang digoda oleh setan. Setan masuknya lewat situ. Yuwaswisu fi sudurinas. Jadi sodrun itu yang dianu itu oleh setan. Nah, begitu ini masuknya ilmu di situ, ya, ilmu masuk semua yang dari luar masuknya ke sudur itu. Terus dari informasi sudur itu masuk ke kolbun, kulub. Masuk ke kolbun ini. Saat di kolbun itu belum menetap. Pengetahuan yang masuk itu belum menetap di hati. Kolbun kan bolak-balik sih. Bisa diterima, bisa tidak. Makanya kita sering berdoa, ya mukallibul qulub sabit kolbi ala dinik. Kenapa? Karena bolak-balik sih, belum menancap. Ilmu itu belum nancap saat berada di dalam kolbun itu, lapis kedua itu. Nah, kalau sudah dari kolbun ini, kemudian masuk ke lapis ketiga, namanya puat afidah. Itu sudah menetap di situ, ya, sudah menetap sudah. Puat di lapis yang ketiga itu. Makanya di sini digambarkan wa asbaha puadu ummi Musa, pakai kata puat. Artinya apa? Kecintaan seorang ibu kepada anak itu menancap di hati yang namanya puat itu, tajam di sini, melekat sudah di sini, ya. Jadi kalau ada orang ibu kok nggak cinta terhadap anaknya, berarti intunya nggak bener. Jadi kalau kita lihat kan ada itu ngelahir ibu di gua di tempat sampah, kan ada kalau dia itu, berarti intunya nggak bener itu. Ya, kemudian saya lanjutkan, ingkadat latubdi bihi, sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa, nggak kuat. Karena anaknya dianukan itu, tidak kuat dia. Anakku mau ngatakan, saya punya anak mau ngatakan, ya. Nah, berikutnya laula arrobadna ala kolbiha. Nah, kolbiha tidak puat tadi sudah, ya. Kata Allah, laula arrobadna ala kolbiha. Ingin menceritakan itu, ceritakan enggak ya? Ceritakan ya. Itu ada di kolbu.
Makanya kata Allah, laula arrobatna ala qalbiha, seandainya tidak kami teguhkan hatinya. Nah, diteguhkan, ojo cerita bahaya nek kon ibuke. Nah, kan itu ya. Makanya pakai kolbun. Tapi kalau saat dia mengatakan hatinya kosong, hatinya itu menderita karena anaknya dihanyutkan di sungai, Allah menggunakan fuad. Nah, pakai hati lapis yang ketiga ya. Lapis yang keempat itu lubun, lub. Nah, itu ya. Maka orangnya dikatakan ulul albab. Kalau sudah masuk ke situ, ke lub itu, maka nanti akan muncul ulul albab itu orang yang berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, tidur ingat Allah. Itu sudah menyatu pada dirinya sudah. Itu berarti sudah menancap di lubnya paling dalam sudah. Kalau sudah masuk itu hebat sudah ya. Sesuatu ilmu, sesuatu pemahaman yang sudah menancap di bagian hati yang bagian lapis yang terakhir yang keempat itu sudah melekat menyatu ya. Laula arabna ala qalbi litakuna minal mu'minin, supaya ia termasuk orang-orang yang percaya kepada janjiku, kata Allah. Karena Allah tadi janji ya dalam ilham itu ya, nanti akan dikembalikan, yang kedua akan dijadikan seorang rasul. Nah, berikutnya apa yang dilakukan oleh ibunya Musa? Jadi tidak diam loh ya. Nah, ini nanti akan kita lihat antara yang disebut dengan ikhtiar itu kayak apa, yang diwatu dengan tawakal itu kayak apa. Tawakal setelah kita melaksanakan perintah Allahnya kan Nabi Musa, ibunya Musa tadi hanyutkan ke sungai, itu perintahnya. Apakah terus dibiarkan? Tidak, tapi ada ikhtiar secara manusia. Apa ikhtiarnya? Di ayat 11 itu, Al-Qasas 11, wa qalat li uhtihi kusi, katanya. Lalu dia mengatakan, nyuruh kepada saudari perempuannya, saudarinya Musa. Di Musa itu punya saudari perempuan. Itu yang disuruh oleh ibunya, namanya Maryam dikatakan itu. Kusi, ikuti nah, ikuti dia. Dia nyuruh satu kata saja, kusi, ikuti Musa tadi yang dihanyutkan tadi. Jadi tidak dibiarkan. Jadi begitu itu dihanyutkan, ya, itu nanti merintahkan kepada saudarinya Musa, suruh ikuti dari jauh, mengawasi nanti ini bayi jalannya kemana ini. Ini ikhtiarnya sebagai manusia. Nggak boleh nggak ikhtiar, harus ikhtiar. Nah, ini nanti bagaimana ikhtiar kita manusia, bagaimana nanti Allah yang melakukan, yang meminggirkan tadi, ya, menepikan bayi Musa tadi, itu Allah yang menepikan. Diambil oleh Asia, istrinya Fir'aun, itu Allah yang menggerakkan. Sampai begitu lihat dia tertarik, itu Allah yang menggerakkan. Itu Allah sudah yang bergerak. Tapi sebagai manusia apa langkahnya? Ikuti itu, nanti kemana adikmu itu. Nah, ada yang mengatakan perintahnya cukup cuma kusih, ikuti. Berarti di situ antara ibu Musa dengan anak ini sudah terjalin dengan baik. Si anaknya, anak perempuan itu sudah terdidik dengan baik oleh ibunya, sehingga begitu diperintah dia berangkat. Gak cuma, "Duk, laksanakan itu. Jogon adikmu ini kemana tuh? Sampai arah mana adikmu itu?" Jadi setelah tadi diperintah oleh ibunya, ya, kemudian apa yang dilakukan oleh saudarinya Musa digambarkan di surat Al-Qasas 11, Pabasurat bihi an junub. Pabasurat bihi an junub. Maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh, junub. Jadi artinya diawasi dari jauh. Atau dia mengatakan seakan-akan ini orang lain tidak tahu kalau dia si saudarinya itu mengawasi Musa itu, bayi Musa itu. Diawasi tapi jadi jauh, terus diawasi. Kemana nanti berhentinya di mana, gitu ya. Wahum la yash'urun, sedangkan Fir'aun, istri Fir'aun yang diawasi oleh saudarinya Musa tadi tidak menyadari bahwa ada yang melihat. Nah, ini yang kemudian muncul yang namanya konsep
tawakal. Saya katakan tadi konsep tawakal. Di konsep tawakal salah satunya apa? Ikhtiar. Ada ikhtiar maksimal saat melaksanakan perintah Allah, ya. Seperti tadi saya sampaikan, begitu ada perintah agar bayinya yang lahir itu biar tidak terbunuh dihanyutkan ke sungai, sudah dilanjutkan ke sungai perintahnya. Lalu apa ikhtiarnya? Saudarinya disuruh mengawasi dari jauh. Sampai kemana adiknya itu, mampirnya di mana, berhentinya di mana, diawasi. Lalu setelah orang itu bertawakal, Allah yang kerja. Apa Allah yang kerja? Ditepikan oleh Allah, diambil dipungut oleh istrinya Fir'aun, jatuh cinta. Fir'aun juga sampai jatuh cinta. Maka dijadikanlah Musa itu menjadi anak angkat. Nah, konsep tawakal itu dalam satu hadis saya ingin sampaikan konsep tawakal. Kata Rasulullah SAW, lau annakum kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. Katakan itu oleh Allah. Rasulullah, andai saja kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Mikir kita, kok tawakal sebenar-benarnya kayak apa? Lalu laruziktum kama yarsukut toir, kata Allah. Allah bandingkan, komparasikan, ya. Allah bandingkan dengan apa? Kamu nanti aku kasih rezeki kama yurzakut toir, seperti rezekinya burung. Nah, kenapa kok burung yang jadi gambaran oleh Rasulullah? Taudu himason wa taruhu bitonan. Burung itu pergi dengan perut kosong di pagi hari dan pulang di sore hari dengan perut terisi penuh. Maksudnya kita tidak pernah melihat burung itu begitu keluar pulang nggawa kresek. Ono panganane sing delendek kresek dibuat apa? Makan nanti, tidak ada. Tapi cukup dimakan sendiri penuh, besok cari lagi. Artinya tawakal betul kepada Allah. Sing sering ngumpul-ngumpul kan kita. Oh, kanggo kisuk mangane opo iki? Tidaknya kisuk saulan iki opo tak simpen iki. Mikir ngono kita itu. Itu kita. Kalau burung kan enggak. Makanya kita kadang tuh suruh berinfak eman, kenapa? Karena di sini. Ya. Merasa di sini, ya. Nah, tapi kalau burung kan enggak, pokoknya golek isu kenyang pulang sudah. Besok pagi berangkat lagi gitu ya, berangkat lagi. Maka muncul dulu kayak kisahnya Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar sampai berani saat Rasulullah minta ya untuk berinfak semua hartanya saat itu diinfakkan? Karena luar biasa, percaya betul kepada Allah, keyakinannya, tawakalnya itu ya. Jadi kalau kita kan belum taraf ke sana sih aneh. Sik wedi ya. Nah, ya, engko iki nek tuwek engko piye, engko nek tuwek gitu ya. Mangan opo? Mangan nyimpen-nyimpen. Nah, kemudian padahal ada janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ya. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Banyak tuh kejadian kita kadang kan dapat rezeki dari yang tidak kita sangka kan sering ada kan, kita pernah, tak mungkin enggak lah. Saya pernah itu pas Ramadan itu mari buka, saya tuh pengen sate, pengen sate aku gitu ya, pengen sate ini sate kambing. Tapi setelah itu ada ponakan datang bawa sate, coba kok iso nyambung gitu, tapi sate ini sate ayam ya, gak cocok permintaan ini. Jadi kadang kita pengen sesuatu ya pengen sesuatu, nanti akan muncul rezeki yang tidak kita duga-duga. Makanya kita harus harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallahi bahwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi intinya saat kita ada perintah dari Allah, laksanakan secara maksimal. Jangan takut. Saya punya teman dibahas oleh teman-teman itu ya. Saat dia dapat rezeki, gitu ya, dapat rezeki. Dulu kan ada sertifikasi awal, Pak. Jadi kalau yang guru itu ada
waktu tesnya itu namanya portofolio. Begitu dapat pertama itu besar itu. Nah, beberapa teman yang dapat besar itu langsung dibuat daftar haji. Teman-teman itu, ya. Ini langsung untuk sak porsi daftar haji. Banyak yang ke sana. Nah, ada satu teman itu enggak buat daftar haji, beli mobil sih. Beli mobil dulu yang teman ini. Nah, kemudian yang sudah daftar haji sampai haji, pulangnya bisa beli mobil. Nah, teman saya yang beli mobil itu nggak bisa haji sampai sekarang, tapi punya mobil. Ini beda penggunaan ya. Kalau satu yang lain itu dapat uang cukup, wah ibadah haji sih. Ternyata Allah dikasih mobil ya pulangnya itu ya, dikasih Allah. Tapi orang yang begitu dapat punya kesempatan untuk daftar haji, nggak daftar gitu ya, tuku mobil sih, ternyata sampai saiki gak haji tuh. Belum haji ya. Ini hanya dilihat, ada gambaran, teman-teman itu lihat, iya yo, seandainya kenapa yo. Nah, itu tidak disampaikan ke orangnya, tidak sampaikan, oh kok ada haji ya, dibahas oleh teman-teman kita. Nah, itu tadi, kalau ada perintah Allah dan kita mampu laksanakan dengan maksimal. Oke, lanjutnya bagaimana kisah selanjutnya? Setelah tadi saudari Musa tahu bahwa ini dibawa oleh istrinya Fir'aun, terus apa yang dilakukan oleh Fir'aun dan keluarganya? Kenapa? Karena bayi itu membutuhkan air susu. Bagaimana kisah selanjutnya? Yang akan datang kita akan bahas. Tidak sekarang, waktu ini ya. Mari kita akhiri pembahasan kita kisah Nabi Musa ini dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون